Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, pagi hari ini, mari kita sama-sama mau satukan hati kita. Kita sama-sama mau menghadap tahtanya yang kudus. Biar Tuhan menyucikan setiap pribadi kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan nyata, bahkan pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan menuntun langkah-langkah kami selalu. Saat pagi hari kami bersekutu dengan Engkau, Tuhan berikan hikmat kami. Sehingga pada saat kami melakukan aktivitas kami, hikmat Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau pagi hari ini, menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan Engkau, berjumpa dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Biar itu boleh kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biar kami mau masuk di dalam hadirat-Mu yang indah. Yes, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang pagi ini menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Anugerah-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik, sangat baik. Sungguh Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini
sanggup lagi, saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Oh Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Engkau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu mengalir pagi hari ini Tuhan. Di saat kami menyembah Engkau, kami mengulurkan tangan kami ke atas. Tangan-Mu yang kuat menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu yang kuat memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Mari pagi ini kita ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan atas hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Gak pernah terlambat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Yes. Karena kami mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya yang kami bisa andalkan. Tidak ada yang lain. Jesus. Jesus. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian di dalam hati kami. Hanya di dalam Yesus saja. Mari nikmati hadiratnya pagi ini. Oh Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu yang indah. Ya. Mari setiap pribadi alami, masing-masing pribadi alami hadirat Tuhan. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pagi hari ini. Dia ingin mendekap-Mu, memeluk-Mu dengan kasih-Nya yang indah. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Oh Yesus, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Percaya Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang kami andalkan, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber, yes Lord, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian, ya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau penyembuh kami, Engkau membuat keajaiban di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku,
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya anugerah-Mu Tuhan yang memberikan kami kehidupan, bahkan nafas hidup yang baru. Terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk lebih lagi mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Baik saudara, kita akan sama-sama memulai hari ini. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita mau melandasinya dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 34. Mazmur 34, saya ingin kita baca mulai ayat yang ke-9. Mazmur 34 ya, mulai ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Firman ini berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara, ya, kecaplah dan lihatlah ini adalah satu undangan bagi setiap kita untuk ayo ya, ikuti Tuhan. Kecaplah, lihatlah Tuhan itu baik ya. Saudara yang mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikannya, maka saudara harus mengambil sebuah tindakan awal, yaitu untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Baru saudara bisa mengecap dan melihat segala kebaikan itu. Karena itu firman Tuhan berkata di sini, ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hanya orang-orang yang menaruh tempat perlindungannya kepada Tuhan yang akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup mereka, saudara. Selama kita menaruh kepercayaan atau perlindungan kita kepada yang lain yang bukan Tuhan, kekayaan atau apapun, maka saudara, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kebahagiaan itu. Tetapi ayat ini berkata, berbahagia orang yang berlindung padanya. Ya, menaruh pengharapan dan perlindungan kita pada Tuhan itu, saudara, luar biasa. Bahkan ya, karena itu ya, kita juga mendengar banyak orang yang bersaksi di mezbah doa berkata, saya percaya Bu, sekalipun saya sakit, ini dokter berkata sakit saya parah, tapi saya mau bilang, bagi saya hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Orang yang menaruh tempat perlindungannya itu kepada Tuhan, dia akan merasa aman. Bahkan kematian pun tidak sanggup memisahkan kita dari kasih karunia Kristus. Ya, mari kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Rugi kalau kita hidup menjadi orang percaya, tapi kita tidak pernah mengecap. Mengecap itu merasakan. Ya, kalau kita dikasih teh, saudara, ya, kita bertamu lalu dikasih teh, saudara, kita tidak akan pernah tahu teh itu manis atau pahit atau apa sebelum kita mengecap. Ya, ketika kita mengecap baru kita merasakan, oh, tehnya ini enak gitu ya. Nah, di sini dikatakan kecaplah dan lihatlah. Kita tidak akan pernah mungkin bisa mengalami kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, kalau kita tidak merasakan Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Dia, menyembah Dia, memiliki hubungan yang pribadi dengan Dia, merasakan Dia. Ya, karena itu saudara, mari jangan hanya jadi orang Kristen agamawi, tapi ayo sungguh-sungguh rasakan Tuhan, rasakan kehadirannya. Kejar Tuhan, kejar perkenanannya, karena berbahagia orang yang berlindung kepadanya. Ayat 10 di sana dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus. Mungkin saudara berkata atau beranggapan bahwa saudara punya hubungan dengan Tuhan. Saudara mengenal Tuhan, engkau mengatakan dirimu Kristen, engkau percaya pada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya di sini adalah, apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak?
Ini yang terpenting, sebab banyak orang hanya berkata dia mengenal Yesus, dia mengenal Tuhan, tapi dia nggak hidup takut Tuhan, ya. Dan ayat ini berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, ya. Sebab apa? Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Ada jaminan engkau tidak akan berkekurangan kalau engkau hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjamin. Bahkan hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, ya. Mari kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara. Bukan hanya sekedar beragama Kristen, bukan hanya sekedar beribadah hari Minggu, tapi kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan secara pribadi. Dan bukan hanya itu, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Di sini kuncinya. Ya, kenapa orang bertanya, ya kenapa ya Bu, ada orang yang hidupnya diberkati, ada orang yang disertai, ada orang yang berdoa dijawab oleh Tuhan, tapi ada yang biasa-biasa saja. Pengenalanmu akan Tuhan, hubunganmu akan dengan Tuhan, ya, dan hormatmu akan Tuhan, apakah engkau takut akan Dia dan tidak, itu akan sangat menentukan, ya, bagaimana juga berkat Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Ayat ini dengan jelas berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ini janji firman Tuhan yang sangat wow. Kalau saudara mau melihat hidupmu diberkati, kalau saudara mau melihat hidupmu disertai dan engkau tidak berkekurangan dengan semua yang baik, maka belajarlah hidup takut akan Tuhan. Bagaimana hidup takut akan Tuhan itu? Engkau tidak berbuat dosa, sekalipun tidak ada yang lihat, tapi engkau tahu Tuhan maha melihat. Aku tidak mau berzinah karena aku tahu mata Tuhan melihat. Aku gak akan mencuri karena aku tahu mata Tuhan melihat. Aku gak akan fitnah orang karena aku tahu mata Tuhan melihat. Mari kita belajar untuk menjaga kekudusan hidup. Hidup dalam takut akan Tuhan artinya apa? Semua yang kita lakukan, kita tahu bahwa Tuhan itu maha melihat. Janji firman-Nya, orang yang hidup takut akan Dia tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan ayat yang ke-12 berkata, ayat yang ke-11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Walaupun singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu pun yang baik. Saudara, mari kita hidup menjadikan Tuhan perlindungan kita, agar kita bisa mengecap Tuhan dan kebaikannya. Mari kita hidup menjadi orang yang takut akan Dia, sebab pemeliharaannya nyata bagi orang yang takut akan Dia. Dan mari ya kita mau hidup sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan agar kita tidak berkekurangan. Ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan, mau sungguh-sungguh mengejar Tuhan, maka kita akan melihat, saudara, Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Baik, kita mau merenungkan firman di pagi hari ini agar anugerahnya melimpah dan tercurah atas hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami tahu dan percaya Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mau mencari Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup bagi kehendak-Mu. Kami mau belajar untuk hidup bagi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami mengerti akan segala kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau jagai setiap kami. Kau tempat perlindungan. Kau tempat pengharapan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup, selama ku hidup. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan, amin. Hataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau kami hidup, kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan, amin. Hatiku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup, selama ku hidup. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu Yesus, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami tahu hanya orang-orang yang berlindung pada-Mu Tuhan akan mengalami rancangan kebahagiaan di dalam hidup ini. Kami mau mengecap kebaikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun mengikuti mezbah syukur pagi ini Tuhan. Anugerah-Mu tercurah atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berkati Tuhan, apapun yang mereka sedang gumulkan hari-hari ini Tuhan menjadi jawaban. Kau lihat setiap kerinduan mereka bahwa iman mereka bertumbuh di dalam Engkau, supaya kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap mereka Tuhan hari ini yang bekerja di rumah, di luar rumah, di mana saja, yang kuliah, yang sekolah. Tuhan menyertai, memberkati, memberikan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahkan hari ini menjadi hari damai, sejahtera, sukacita buat kami. Karena itu kami berdoa, hamba berdoa secara khusus buat yang berulang tahun. Anugerah-Mu turun melimpah Bapa. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, bahkan penyertaan Tuhan yang luar biasa tercurah bagi setiap yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah anugerah-Mu terus melimpah. Yang punya persoalan, pergumulan Tuhan jamah, yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah anugerah Tuhan berlimpah atas umat-Mu yang setia Tuhan. Berikan kekuatan untuk senantiasa bisa mengatasi segala hal yang datang dan terjadi di hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi, shalom dan Immanuel.